Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu, para hadirin yang saya cintai karena Allah, serta saudara-saudara seiman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita segala nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mengingat kembali tentang anugerah besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, rahmat, dan ampunan. Bulan yang tidak hanya sebagai waktu untuk berpuasa, tapi juga sebagai waktu yang tepat untuk panen pahala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah Jalla Jalaluh telah berfirman di dalam Al-Quran ayat 185. Di sana Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk yang ada di dalam Al-Quran itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa di antara kalian ada yang hadir di tempat tinggalnya pada bulan ini, di bulan ini, maka hendaklah ia berpuasa di bulan ini, yakni bulan Ramadan. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Artinya ada kemudahan bagi orang yang dalam keadaan sakit atau safar untuk tidak puasa, tapi harus digantikan dengan hari yang lain. Dan dalam ayat ini, jemaah yang saya cintai karena Allah itu menegaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan petunjuk. Huda, petunjuk. Bulan yang sangat istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan ini Al-Quran itu diturunkan. Maka Allahu Akbar, Maha besar Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji bulan ini karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Dan hal yang juga perlu kita perhatikan bahwa berpuasa merupakan ibadah. Dan dengan berpuasa serta meningkatkan ibadah di bulan Ramadan, kita itu mendapatkan keberkahan yang luar biasa dan tentu pahala yang luar biasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi lebih daripada itu. Puasa adalah tentang pengendalian diri. Bulan Ramadan adalah ladang pahala yang terbuka lebar bagi kita yang ingin meraih keridhaan Allah, bagi kita yang ingin mendapatkan keberkahan, bagi kita yang ingin mendapatkan pahala yang melimpah. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam wa suffidat asyayatin." Apa kata Rasulullah? Jadi apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka Jahannam, dan dibelenggulah para setan-setan itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Melalui hadis ini maka memberikan gambaran kepada kita semua betapa besar peluang kita untuk memperoleh pahala yang banyak di bulan Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu surga yang begitu luas bagi hambanya yang beribadah dengan penuh ketulusan.
Sedangkan pintu-pintu neraka di bulan ini ditutup untuk menjauhkan kita dari keburukan dan dosa. Ini juga merupakan rahmat dari Allah. Ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena ini sebuah peluang yang nyata. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk panen pahala. Tidak ada alasan untuk kita menyia-nyiakan kesempatan ini. Jemaah yang dicintai karena Allah, ketahuilah bahwa setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu sholat, sedekah, membaca Al-Quran, maupun doa, serta yang lainnya, semuanya pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, ini merupakan gambaran di antara bentuk ibadah yang apabila diniatkan karena Allah, karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang begitu luar biasa. Para ulama juga menyebutkan bahwa di antara ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya, yakni di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahala. Sholat di bulan Ramadan dengan khusyuk dan tumanina akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang membaca Quran juga demikian. Orang yang bersedekah juga demikian. Dan puasa di bulan Ramadan, ketahuilah jika dilakukan dengan penuh iman dan niat yang tulus karena Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terlalu sebagaimana hadis ini. Dan bukankah ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita semua? Setiap detik jemaah yang dicintai karena Allah, kita itu menjalankan puasa dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala yang tak ternilai harganya. Puasa kita dengan niat yang ikhlas, Allah akan catat dengan pahala yang sangat luar biasa. Allah akan gandakan itu. Dan segala macam bentuk ibadah di bulan Ramadan, Allah akan gandakan pahalanya. Allah akan catat dengan catatan yang terbaik untuk kita, yang akan menjadi amalan kita kelak berjumpa dengan Allah, dan kita akan merasakan kebahagiaan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi ini. Allah akan memberikan penilaian terhadap ibadah kita, dan Allah akan memberikan ganjaran imbalan terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia. Jika baik, Allah akan memberikan kebaikan. Jika ternyata apa yang kita lakukan buruk, maka kita akan merasakan akibatnya. Hadirin yang saya cintai karena Allah, selain itu Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan rahmat dan bulan yang penuh dengan ampunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 156. Apa kata Allah di sana? Allah berfirman, "Warhamna wa anta khairur rahimin." Dan rahmatilah kami, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi rahmat. Nah, di bulan Ramadan kita ketahui bahwa pintu-pintu rahmat Allah terbuka lebar. Ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita memohon ampunannya atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rahmat, sebagaimana ayat tadi kita sebutkan. Dan Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla, tidak pernah menolak permohonan hambanya yang datang dengan ketulusan dan penuh harap kepadanya. Allah As-Samad, tempat bergantung setiap hamba-hambanya di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, saudaraku yang kita banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai ladang untuk berpanen pahala. Jangan sia-siakan setiap kesempatan yang ada, jangan. Anda kaum muslimin dimanapun Anda berada, jangan. Jamaah saya cintai karena Allah, jangan kita sia-siakan kesempatan ini, jangan. Karena waktu di bulan ini sangat berharga untuk kita. Tingkatkan amal ibadah kita, perbanyak membaca Al-Quran, tingkatkan sholat malam tahajud, semangat sholat raweh kita, dan lakukan sedekah serta kebaikan lainnya di bulan Ramadan ini. Ingatlah jamaah saya cintai karena Allah, setiap amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan akan mendapatkan ganjaran sangat luar biasa. Camkan ini baik-baik, tulis hal ini baik-baik.
dan terus mengingat bahwa ibadah kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, akan diberi ganjaran yang sangat besar, agar kita termotivasi. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Lis-shaimi farhatan inda fitrihi wa farhatan inda liqa'i rabbih. Kata Nabi SAW, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Rabb kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ganjaran yang besar bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dia akan bahagia ketika berbuka, dan di akhirat nanti dia akan bahagia, penuh dengan kebahagiaan sangat luar biasa, yaitu mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ganjaran yang sangat besar yang kita akan rasakan kelak di yaumil kiamah atau di akhirat nanti. Maka ini sungguh luar biasa. Hari ini saya hormati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panen pahala sebaik-baiknya dengan amal ibadah yang penuh ketulusan dan keikhlasan ini. Semoga kita mendapatkan keridhaan Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan dicatat sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berdoa, Allahumma ij'alna min ahli Ramadan waghfir lana wa li'ailatina wa li'a'immati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Ampunilah dosa kami, keluarga kami, dan umat Nabi Muhammad seluruhnya. Ini doa kita untuk saudara-saudara kita, untuk kita dan keluarga kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, agar kita terus menancapkan kekuatan dan termotivasi untuk melakukan segala kebaikan di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.